Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, yaitu hari trading ke 108. Kita akan bahas saham-saham yang muncul di alert Big Data Analysis atau Machine Learning, Deep Learning menggunakan Telegram bot Delquan ya. Yaitu ada IMAS, Windy, WIM dan Indi. Baik, Bapak Ibu, kita lihat IHSG hari ini dari trading snapshot dia naik 0,33%. Dan bagaimana cara dia naik? Bapak Ibu bisa lihat dia ke bawah dulu, lowest, tidak ada gap, lalu dia naik ke atas, tempat tertinggi dia jam 10-an. Oke, lalu dia turun di setelah session mau masuk session 2, di session 2 dia ada supply masuk, lalu dia tutupnya stabil, tidak ada bantingan atau tarikan ke bawah ya. Oke, kita lihat. Ini positif 0,33 nanti akan menjadi referensi kita untuk rotasi bintang karena bergerak relatif terhadap pergerakan komposit di mana kompositnya ditutup positif. Catatannya bahwa ya total value kita adalah 9,426. Ini di bawah rata-rata lagi Bapak Ibu. Nah, kemarin kenapa luar biasa? Karena ada transaksi crossing dari saham Aman ya Bapak Ibu, Aman ya, Aman Mineral. Jadi di sini juga Aman itu bekas Newman dulu kalau nggak salah. Bosnya itu Pak Rusli itu bekas ini Born dulu yang udah wafat ya. Ini ya perusahaannya ada almarhum perusahaan Borneo kalau nggak salah udah nggak ada lagi itu. Dulu banyak yang kejebak di sana. Oke, di sini 3 aman lagi, net buy dia 38,39. Kita nggak tahu ini di pasar regulernya dia masuk gini, ya mungkin sudah selesai ya kemarin di pasar crossing di nego. Silakan baca beritanya banyak, tapi itulah ya, kita sekitar 17 triliun itu nggak ada artinya bagi kita trader-trader retail ini. Kita sok jago berdebat dibandingkan dengan yang punya 17 triliun sekali crossing itu kan luar biasa. Apapun itu kita akan coba mencari rezeki ya Bapak Ibu di pasar saham Indonesia dengan sebaik mungkin dan tidak menjadi korban lah, tidak loss atau tidak nyangkut. Di sini catatan lain kita minus 0 asingnya net sell di pasar regular 260 miliar. Kita bisa lihat lagi di sini untuk net buy-nya tidak ada signifikan yang beli yang akumulasi. Begitu juga di net sell. Jadi tidak ada yang di atas 100 miliar ya signifikannya kalau saya rata-rata saya pakai di atas 100 miliar. Jadi sepertinya ini kembali menunggu sesuatu, kita tidak tahu apa. Pergerakan asing juga tidak signifikan ya. Itulah ya, gitu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang kita tunggulah. Jadi kalau mau main cepat kita bisa main cepat atau kalau ada kesempatan masuk di buy on weakness, saya gunakan kesempatan di buy on weakness. Tapi kalau kena stop loss saya langsung exit. Oke, dia basic material naik, energi naik, non cyclical naik, Bapak Ibu. Di sini kita lihat di all marketnya tanpa ada crossing mungkin ini ya. Di all marketnya asingnya net sale sekitar 300 miliar. Ya tidak jauh beda lah. Berarti tidak ada yang aneh-aneh ini. Dengan begini, posisi begini 9,4 itu lokalnya udah kehabisan duit kali ini. Cuman 43% saja dari transaksi 9,426 ini. Ya Bapak Ibu nih 97% ini adalah asing. Ya nggak tahu nih apa yang terjadi. Saya juga tidak terlalu agresif membeli. Mungkin saya sebagai lokal juga tidak terlalu agresif membeli. Kalau ada kesempatan buy witness pun saya harapkan dia dapat yang paling bawah bottoming. Dekat-dekat stop loss. Itulah kondisi kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk entry, untuk mulai masuk buy on weakness, nanti kalau udah naik keburu dia naik kencang, kita FOMO pula. Jadi memang dalam strategi trading itu kita harus pintar-pintar yang ngatur money management. Kalau teknik analisis itu satu hal, yang money management dan psikologi trading itu lain hal lagi. Yang lebih penting ya, sekitar lebih besar lagi ya dari proporsi untuk technical analysis. Jadi memang pintar-pintar ngatur money management, nah itu saran saya. Dan pastikan selalu pakai stop loss kalau lagi kondisi seperti ini. Oke, ini Bapak Ibu alertnya ada IMAS, WIM, dan INDI. Semuanya saya tidak punya. IMAS saya tidak punya, WIM saya tidak punya, INDI saya tidak punya. Jadi saya tidak tahu mau bahas yang mana nanti ini. Nanti kalau mau untuk evaluasi kita pilih mana saja lah. Supaya kalaupun Bapak Ibu nanti saya bahas IMAS, siapa tahu yang menarik besok yang terbang INDI atau WIM, saya mohon maaf gitu. Karena saya tidak tahu. Yang mana yang penting saya analisa. Kalau menarik baru saya masuk. Kalau enggak ya kita waspada saja sambil belajar bagaimana cara menganalisa. Karena kalau menganalisa saham bukan berarti harus beli. Salah satu menghindari juga bisa ya. Jadi alertnya jangan kita beli karena kita lakukan analisa.
Jadi analisa supaya tidak salah masuk itu salah satu bagian dari kegiatan dalam evaluasi saham kita ya. Oke, alert ini Bapak Ibu terkirim ke Telegram bot, dia di Alquan bot ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa join nanti alertnya dengan screening aja ini apa QR-nya, alamat Telegram bot, atau langsung Bapak Ibu klik di deskripsi video juga ada. Telegram channel juga ada, silahkan join, website dan sosial medianya juga ada. Saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya melakukan analisa dan sharing pengalaman saya ya Bapak Ibu menggunakan Telegram bot ini. Jadi Bapak Ibu lakukan juga. Jadi nanti nonton, buka aksesnya, pelajari, lakukan sendiri, feelingnya, rasanya kita akan pendekatan saya adalah dengan pendekatan volume price analisis. Jadi prinsip kita adalah price discount everything, volume validate. Jadi simple, sesimpel itu ya. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya 100% analisa saya. Prinsipnya kita jangan percaya analisa siapapun. Ya. Jadikan saja semua itu sebagai second opinion ya Bapak Ibu. Second opinion. Bapak Ibu harus punya first opinion. Jadi Bapak Ibu lakukan analisa sendiri untuk mendapatkan first opinion. Kalau belajar atau menggunakan tool orang itu boleh, tapi jangan dimakan mentah-mentah. Cerna dulu, siapa tahu tidak cocok ya Bapak Ibu. Jadi mungkin jangan percaya 100% analisa saya karena mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, kapital kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama, psikologi trading kita yang paling penting juga belum tentu sama ya. Jadikan saya sebagai second opinion. Jadi disclaimer on, tire trade at your own risk. Silakan nanti Bapak Ibu saat saya lakukan, Bapak Ibu juga belajar, ketik sama-sama. Jangan cuma mendengar. Jadi lakukan, kita praktek belajar bersama-sama. Kalau saya salah, mungkin Bapak Ibu bisa komentar. Mungkin pandangan kita berbeda, tapi boleh-boleh saja. Yang penting dalam trading itu adalah ideologinya profit. Kita sama-sama profit. Berikutnya informasi workshop Bapak Ibu. Ini adalah gambaran. Ini adalah teman-teman kita dulu Bapak Ibu. Workshop dari kelas teman-teman saya di SBM ITB. Terus ikut workshop sampai batch 31. Nah, kedepannya kita akan, kemarin ada yang tanya, Pak, kapan lagi diadakan workshop? Maka kita akan bikin workshopnya untuk Trading as Business batch 32. Hari Sabtu tanggal 27 Juli. Saya cari ruangan yang supaya ongkosnya murah. Maksudnya sewa ruangannya murah. Bisa saja kita bikin workshopnya di hotel, tapi kan ngapain mahal-mahal gitu, toh ilmunya sebegitu. Tapi tidak ada workshop online ya Bapak Ibu, karena kita harus bertemu tatap muka, lalu kita harus ada yang dipraktekkan, ada workshopnya ya, ada praktiknya. Jadi kalau yang mau online bisa nonton video tutorialnya gratisan ya. Kalau ini kita harus sewa ruangan ya, ada makan siangnya gitu. Ada yang untuk prakteknya juga Bapak Ibu harus bawa laptop juga. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nanti yang berminat silahkan hubungi saya. Jadi sementara ini untuk statusnya Bapak Ibu, untuk batch 32 kita ada 1 orang sudah confirm. Untuk hari Sabtu tanggal 27 Juli dan untuk yang tanggal 10 Agustus baru mendaftar ya, mereka masih jauh juga ini Bapak Ibu. Jadi silakan, kita sekelas hanya 6 orang, Bapak Ibu bisa nanti kita ini semi private ya. Jadi kalau sampai 10 orang, 20 orang itu tidak efisien, tidak efektif. Yang ngajar juga capek ya, karena banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab kalau rame. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki, punya waktu luang untuk belajar, mumpung market juga lagi begini. Nanti mudah-mudahan setelah belajar trading as business dengan apa yang kita pelajari selama ini, marketnya juga mendukung ya gitu. Silahkan Bapak Ibu, nanti kalau yang berminat punya waktu nanti saya akan berikan informasi berikutnya. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Sekarang kita masuk ke dalam Telegram bot Bapak Ibu ya. Kita nanti Bapak Ibu bisa akses juga, ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa scan QR ini untuk alamat linknya. Oke, apa yang kita lakukan di after market close adalah kita cek pertama itu alertnya. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali akses robot bisa ketik help. Ya, saya tidak pernah karena banyak yang bertanya ya. Help itu adalah list perintah yang tersedia. Jadi kalau belum ada ya mohon maaf mungkin ya, nanti kalau ada waktu kita akan tambahin. Jadi sini kita akan lakukan screening, kita cek rekom, cek alert, lalu kita akan analisa menggunakan bot chart dan charting yang ada di sini Bapak Ibu, termasuk rotasi bintang, sektoralnya juga ada di sini. Tutorial Bapak Ibu ketik tutorial ya. Sudah lengkap.
Jadi banyak yang bertanya juga, susah juga jelasin satu-satu, jadi saya buatkan videonya. Mudah-mudahan sudah jelas. Kalau nggak kurang jelas, Bapak Ibu, dalam penggunaan botnya bisa langsung diskusi dengan saya. Oke, apa yang kita lakukan di aftermarket close? Pertama kita cek alertnya. Kita cek alertnya ya Bapak Ibu. Dia akan kalau kita ketik perintah alert, maka dalam robot akan memberikan list ya apa saja alert dari 7 kalender hari kalender terakhir. Jadi untuk tanggal 26 di sini kita bisa lihat tanggal 26 itu muncul IMAS, WIM dan INDI hari ini. Sebelumnya udah ada MTKA, DOIT, ya BRIS, Pegas. Nah, ini sebelum-sebelumnya. Nanti mudah-mudahan untuk hari Jumat kita cukup untuk melakukan weekly stock analysis ya. Silakan nanti. Lalu nanti kita akan bahas satu, kita pilih untuk saham yang detail. Saya tidak punya tiga-tiganya, jadi analisa manapun akan fair ya, saya tidak akan terpengaruh karena nggak punya gitu. Kalau memang jelek, ya saya bilang ini jangan dulu masuk karena tidak bagus gitu, tidak terpengaruh. Oke, itu dia Bapak Ibu pertama kita lakukan itu. Kedua kita cek rekom. Kenapa kita cek rekom? Karena kadang rezeki kita tidak muncul hanya di big data analysis. Ini kan hasil machine learning. Nah, kita cek juga di rekomnya menggunakan data NLD. Kalau dia muncul di alert robot, muncul di rekom, atau nanti ada di ledakan volume, itu yang biasanya saya akan lakukan analisa lebih detail. Karena dia muncul di mana-mana gitu, confluent istilahnya. Oke, kita cek rekom. Rekom ini adalah rekomendasi dari sistem trading yang menggunakan data end of day bedanya ya, Bapak Ibu. Dia hanya muncul di end of day data setelah market tutup. Tanggal 26 sudah benar, 26 Juni ada DOIT. DOIT ini alertnya kemarin ya, kalau nggak salah. Coba kapan DOIT? Tanggal 24. Woi, DOIT tanggal 24 sekarang dia bullish sign lagi. Pertamina Geo Bapak Ibu tidak ada alert, tidak ada apa-apa. Di mana ada sih? Nggak ada ya. Ada di sini dia. Oh, tanggal 21 sekarang dia sudah buka. Mungkin besok alertnya ini. Alert kedua harusnya kemarin sudah bisa masuk. Pegeo ya. Tron ini tidak ada alert dia dan kemarin dia naik kencang sekarang turun dalam. WIM ada alert ya. DOIT IMAS ya, DOIT ini Bapak Ibu bisa perhatikan karena dia mungkin bisa bagus ya Bapak Ibu ya karena dia muncul. Tapi walaupun kita tidak bahas nanti Bapak Ibu lakukan analisa DOIT persis seperti analisa lengkap yang ya, saya akan contohkan lah. Jadi saya bilang ini bagus karena dia muncul di mana-mana, tetapi tidak saya bahas, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri sambil belajar lah. ABMM, RTF, Pimpin, ini banyak nih. Kalau dari Steve Nissen ya, price action ini banyak saham-saham bagus. Tapi yang menarik ini kuncinya saya lihat Bapak Ibu cari yang tulisannya potensial reversal, potensial reversal. Sebentar dia strong potensial reversal. Wifi juga bagus ya. Lalu ada Rocketjet, ada IMAS, ada alert, ada Indi, ada alert. Lalu ada WIM. Oh, tiga-tiganya keluar ya Bapak Ibu. Nih, yang lainnya Bapak Ibu, PGO nih keluar nih. Tapi tidak ada alert. IMAS, Tekim, dan WIM. IMAS dan WIM dia keluar di PWS. Harusnya itu ada sesuatu pasti kalau keluar di situ juga. Golden Cross, Indi akhirnya Golden Cross. Nah, ini perlu kita cek. PGO keluar lagi. Ini banyak yang confluent. Tapi tidak bisa saya analisa. Bapak Ibu bikin analisa sendiri. Yang Dead Cross, Upper Downtrend, Lower Downtrend, itu paling nggak ada semua. Oke lah gitu ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Kita cek berikutnya yang berikutnya adalah kita men-screening saham-saham yang ledakan volume. Prinsipnya begini, kalau ada volumenya meledak dan signifikan pasti ada sesuatu. Apalagi kalau sahamnya muncul di alert robot, muncul di rekom, dan muncul ledakan volume. Biasanya itu kita harus analisa, biasanya ada cerita sesuatu dan tidak pasti harus beli, tetapi biasanya itu kemungkinannya tinggi karena dia kan muncul di mana-mana, screening dengan berbagai macam gaya dia ada. Oke, sekarang kita namanya ada SCR Vboom. Saham ledakan volume. Wow, ada GCTL. IMAS ada alert, WIM ada alert ya. Jadi nanti kita kalau nggak bahas IMAS, saya bahas WIM ya. Tapi mohon maaf kalau saya pilih IMAS atau WIM, kalau besok Indika yang India yang terbang, ya mohon maaf gitu. Silakan Bapak Ibu setelah ini lakukan analisa. Saya pasti lakukan analisa lebih detail untuk Indika, tapi karena keterbatasan waktu, maka tidak akan saya bahas secara lengkap. Hanya analisa singkat saja salah satu. Hanya salah satu yang analisa lengkap, sisanya analisa singkat. Oke, sekarang setelah itu apa lagi kita lihat? SCR Extreme. Nah, ini untuk saham-saham yang sudah ekstrim tapi daily ya. Di daily kita lihat makin sedikit. Dulu tuh banyak sekali yang fear ya. Jadi termasuk BBRI, fear, Telkom fear gitu. Sekarang sudah masuk. Nih Pawon fear nih Bapak Ibu. Nanti nih kita kalau ada waktu kita bikin analisa singkat. Power Roti juga fear. Apalagi
Yang mana yang Kompas 100 atau yang sering kita kenal. Kalau ada Telkom Vir, BBRI Vir, apalagi saham-saham yang Unilever Vir, nah itu bisa kita analisa. Tapi kalau yang nggak jelas, misalnya apa yang nggak jelas, misalnya Bali, ya, maksudnya saya yang market cap-nya juga kecil, ya nggak usah lah. Mohon maaf bagi yang pegang gitu. Oke, sekarang kita akan cek lagi SCR screening speedometer, tapi untuk weekly extreme. Nah, ini untuk yang weekly. Berarti ini sangat ekstrim ya. Wow, masih banyak yang sangat ekstrim ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di weekly-nya sudah ekstrim, tapi di daily-nya mungkin sudah masuk tidak ekstrim lagi. Artinya demand-nya mulai masuk, mulai BTPN ini masih ekstrim, tapi dia tidak muncul. Artinya mulai bergerak naik dia gitu. Tapi di weekly-nya masih turun. Mungkin dia begini nih ya. Oh, weekly-nya masih turun, daily-nya masih naik. Karena ini weekly-nya turun, nanti dia turun dulu untuk naik, membentuk pattern low high high low higher high, baru ininya nanti mulai naik gitu. Jadi daily-nya dulu yang menjadi penggerak leading-nya ya. Tapi kalau ada yang misalnya sini good, ini juga good, wah ini panik sekali gitu. Berarti kalau mau buy on weakness bisa pakai chart monthly nih kalau ekstrim juga fear. Sekarang kita lihat SCR panic untuk daily, kita cari saham-saham yang sudah berada di panic, tapi habis panic kita harapkan dia bergerak ke hope. Nah, biasanya saya cari saham-saham yang alert ini. Ada nggak yang alert tapi dia berada di panic? Indika, mungkin habis panic terbitlah hope. Nanti kita akan cek ya Indika. Coba lihat. Star INDY. Nanti kalau bisa cepat nanti saya akan cepat yang lainnya ya. Oh, baru mau balik ya. Jadi mungkin ya habis panik terbitlah hope Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ya. Seperti itu contohnya. Untuk saham-saham yang panik kita cari saham habis panik terbitlah hope. Pegas di panik ya. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan composite. Nanti kalau ada yang kurang-kurang silahkan Bapak Ibu lakukan sendiri screening ya. Kita mulai dengan Speedo weekly dulu. Speedo composite. Ini untuk weekly-nya. Bagaimana kondisi weekly speedometer? Apakah dia masih di Vir? Berarti weekly-nya masih Vir ya Bapak Ibu. Nanti kalau daily-nya sudah masuk grid berarti bisa jadi daily-nya akan turun dulu, kasih retracement untuk mengangkat weekly-nya ya. Oke, sekarang kita lihat Speedo Composite. Nah, kita lihat daily-nya. Oh, netral, dia bergerak leading ya Bapak Ibu, sedikit mulai bergerak. Nanti kalau udah grid mungkin dia akan mengangkat weekly-nya. Oke, kita lihat VPA weekly composite. Kalau weekly, kalau nanti analisa volume price analysis, kita harus kasih catatan dengan volumenya untuk weekly karena belum tutup hari Jumat ya Bapak Ibu. Selalu volumenya rendah. Kita tunggu sampai hari Jumat baru volumenya bisa kita lakukan analisa. Karena dia biasa umumnya jadi low. Jadi Bapak Ibu ini sekarang kita kalau lakukan ini, lihat ini adalah high. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high ya. Sementara ini faktanya begitu. Kalau dia turun ke bawah maka dia menjadi lower low. Nah, di situ kita harus exit di sekitar di sini. Oke, itu. Gitu aja. Saat ini candlenya masih hijau lah dia di weekly-nya. Belum kita bisa lakukan analisa detail kan tidak ada sinyal juga. VBP weekly composite. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya kenapa dia berada di atas? Karena ini ada supply. Kok dari mana tahunya? Lihat yang besar ini. Ini adalah S, supply. Di bawah ini adalah D. Jadi dia mantul atas, dia akan ke bawah. Dan harus kuat. Kalau enggak dia akan jebol, maka kita patternnya terbentuk lah. Ini marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Kita tunggu nanti di bawah ini. Ya, di bawah ini. Kita akan turun dalam ini Bapak Ibu. Ini adalah demand ya, zona D, demand. Oke, sekarang kita lihat daily-nya. VPA composite. Jadi kita baca-baca dulu market composite-nya karena memang kita tidak trading composite ya, kita tidak trading indeks.
Oke. Kita baca strukturnya Bapak Ibu. Ini marking up, ini adalah distribusi, ini up trust bar ya, ini second chance atau kesempatan kedua atau ketiga untuk membeli bisa. Ini terbentuk patternnya adalah high low high 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 low low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low, low terhadap high. Ini masih low terhadap high. Ini masih low terhadap high. Ini masih lower low. Ya, ini kalau turun ke bawah maka ini menjadi lower low. Jadi memang penentuannya di sini. Di sini karena ada demand di sini ya Bapak Ibu. Di zona ini ada demand yang mengangkat dia. Tapi dia ini bisa retracement dulu. Kenapa? Dia butuh mematahkan pattern itu supaya terbentuk ini adalah low. Ini adalah high. Dia retracement dulu. Nanti ini membentuk high terhadap low. Low yang ini ya. Low terhadap ini. Lalu dia jebol ke atas. Break membentuk higher high. Itu yang kita tunggu pattern di sini. Kalau itu belum ada maka belum kuat demand di sini. Harus diuji dulu namanya secondary test. Oke. Saya sudah jelasin di mana ya itu ya. Ada aftermarket close saya sendiri kita lagi menunggu secondary test. Secondary test adalah penentuan agresif atau tidaknya nanti. Kita lihat VBP composite. Ada di situ ya. Iya, di atas gap. Nanti kalau Bapak Ibu, kalau ini berhasil ya, ini ada supply dia lagi tertahan. Di mana itu ini dia ya. Ini ada gap juga di situ yang sudah ditutup. Kalau udah berhasil ke atas, ini akan menjadi penahan. Ini adalah supply. Ini sekarang menjadi supply dan demand. Di bawahnya ini ada demand yang berasal dari sini. Nggak kelihatan kita. Oke, seperti itu dia Bapak Ibu kompositnya. Jadi memang penentuannya dia harus bentuk pattern dulu. Di mana ya saya bikin penjelasan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu join ke channelnya. Channelnya itu saya ada. Nah ini. Saya jelasin strukturnya. Selling claimnya authorization secondary test di 21 Juni ya. Silahkan tonton tutorialnya. Aftermarket close 21 Juni. Oke, sekarang kita lihat VPA composite. Sudah ya VPA composite. Kita bahas alertnya ya. Kita bahas sekarang, kita lihat PCM-nya dulu. Alertnya ada 3. Kita lihat volatility sahamnya dulu. PVM. Sahamnya adalah IMAS, WIM, dan INDY. Tujuannya apa? Kita lihat ini ada alert saham. Yang mana yang bagus kita tidak tahu kan, kita harus lihat dulu. Nah, seandainya kita tidak punya, kita lihat dulu di ketiga saham ini bagaimana volatilitasnya, bagaimana returnnya dalam 1 tahun terakhir. Kita cek lah. Jadi untuk membeli saham juga atau portofolio volatilnya kita harus lihat ya yang cocok dengan kita. Kalau saham Bapak Ibu suka yang nge-swingnya jangka pendek, ya misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, cari saham yang volatilitasnya tinggi. Oke, kita lihat ini. Dari ketiga saham ini untuk data 12 bulan, WIM ini paling volatil. Ya, dia kalau volatilitasnya tinggi dan returnnya semuanya negatif dalam 12 bulan. Lihat Indika, ya Indika juga tidak terlalu volatil ya. Kalau dia turun dikit-dikit tapi terus-terusan. IMAS sama WIM hampir sama volatilitasnya, tapi lebih volatilitas WIM. Oke, sekarang kita lihat PCM. PCM. Gunanya apa? Ya, gunanya kalau Bapak Ibu investing, carilah saham yang tidak terlalu volatilitas. Teorinya seperti itu. Silakan tonton tutorial tentang volatility map. Kita lihat sekarang PCM, kita copy aja sahamnya. Portfolio correlation map. Nah, ini kalau 3 saham ini kita lihat pergerakan ini saling berkorelasi atau enggak. Intinya, nanti Bapak Ibu di dalam workshop Trading as Business saya akan jelaskan bagaimana kita menyusun portofolio. Mudah-mudahan ada rezeki ya Bapak Ibu supaya kita bertemu di kelas saya bisa jelaskan lebih jelas. Kalau Bapak Ibu punya IMAS mau masuk WIM atau sebaliknya boleh karena korelasinya kecil. Tapi kalau Bapak Ibu punya IMAS jangan masuk INDI karena korelasinya tinggi ya Bapak Ibu jangan sama. Tapi kalau punya IMAS boleh pilih INDI. Korelasinya rendah. Menarik ya, jadi begitu dia menggunakan data setahun ini. Jadi dia pandai-pandai kalau punya INDI, mau masuk IMAS atau WIM, pilihannya adalah masuk WIM. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan silahkan, nanti saya akan bahas detail. Tutorial juga ada, tonton di sini tutorial tentang portfolio correlation map. Nonton dulu baru tanya ya Bapak Ibu. Jadi ada orang malas nonton langsung maunya nanya. Baik. Itu dia pilihan-pilihannya. Jadi sekarang kita lihat tadi mau bahas apa lah, bingung juga saya. WIM, IMAS atau India. Coba lihat SCR, VBOOM. Kalau saya salah pilih, mohon maaf karena untuk keperluan tutorial aja bisa jadi salah pilih ya. IMAS, WIM, aduh dua-duanya letakkan volume.
WIM ya. Maaf ya kalau salah, saya pengen pilih WIM ini. Oke, atau Indica. WIM aja lah ya, kita lihat. Alert WIM. Wismila. Karena dia turunnya dalam nih, mungkin sudah bottoming. Nanti saya akan jelaskan. Kita cek pertama adalah langkahnya dalam membahas detail, Bapak Ibu. Cek alertnya dulu. Saya mencari saham yang fresh. Aduh, tidak fresh pula dia. Alert IMAS. Alert ya. Oke lah, WIM lah ya, biar nggak capek-capek. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau saya bahas WIM besok yang terbang IMAS, mohon maaf. Oke, atau Indica yang terbang, mohon maaf. Kita bahasnya WIM ya. Saya sudah pilih WIM, bikin bingung sendiri. Saya malah pilih yang lain. WIM, Bapak Ibu, saya belum punya. Jadi kita lihat, siapa tahu bisa kesempatan untuk masuk WIM. WIM ini memang rokok ini lagi tertekan juga. Contohnya HM Sampurna juga tertekan juga. Kebetulan saya bukan perokok, jadi tidak terlalu ini familiar ya dengan rokok apa sih yang populer. Sekarang kita akan cek Bapak Ibu setelah WIM. Kita cek rekomnya. Kita cek dengan Speedo. Weekly-nya dulu. Speedo WIM. Kita melihat. Speedometernya mengatakan apa? Fear ya. Tapi ini belum update. Belum update. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya cek ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa, mungkin ada sesuatu nih. Kita cek. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai daily. Speedo WIM. Karena kompositnya sudah update, tapi ininya belum update ya. Tanggal 26, oke. WIM sekarang berada di zona grid. Ya, taruhlah weekly-nya masih di fear ya, artinya dia sudah bergerak mengangkat udah alert kedua juga dia. Oke, kita lihat dengan Star WIM. Begitu setelah cek speedometer, kita lihat rotasi bintangnya. Oke, jadi kita bisa lihat jejak-jejak pergerakan ini. Jadi WIM ini dalam daily dia sudah melemah Bapak Ibu ya. Lalu dia balik lagi, sekarang masuk ke zona grid. Artinya sejak di sini sebenarnya secara relatif dia menguat terhadap komposit. Dia tidak mengikuti siklus ke bawah, tapi dia paniknya selesai, dia buru-buru balik lagi ke grid. Artinya ini sekarang dia sudah berada di zona grid. Kalau siklusnya bolak-balik begini, atau makin kecil Bapak Ibu lihat dia nggak kemana-mana, nggak mengikuti siklus berputar ke panik dulu, Bapak Ibu lihat weekly-nya. Mungkin weekly-nya tidak bisa tertarik ya. Tidak bisa tertekan ke bawah hingga dia nggak masuk lewat panik. Wistar, WIM. Nah, WIM-nya kan, kalau lihat weekly-nya bagus. Weekly-nya WIM kita sebut dengan habis panik terbitlah hope, Bapak Ibu. Ini yang kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Dia panik, tapi kita lihat arah-arahnya masih ke sana. Jadi kalau kita beli pada saat panik, dia baru lewat segitiga ini masih bottoming Bapak Ibu. Turun dalam, dia masih bottoming main di weekly. Berarti nanti kalau dia bergerak naik, dia bisa ke grid ini dalam 3-6 bulan bisa ke sana. Nah, kalau dia masuk grid baru kita beli, biasanya sudah naik tinggi. Nah, inilah kesempatan kita untuk masuk ke WIM, karena dia bottoming, dan stop loss-nya biasanya dekat. Biasanya, relatif terhadap komposit tentunya. Oke, sekarang kita lihat Star S. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor nomor 8 ya, untuk membandingkan dengan sesama sektoralnya supaya lebih fair. Oke, ini adalah sektor non cyclical, jadi saham-sahamnya bergerak relatif terhadap IDX non cyclical sektoralnya. Kita lihat Cepin ini mulai ada penguat, MRT ini mulai menguat. Sementara kalau WIM dia mengikuti daily-nya ya, Bapak Ibu, dia bergerak di fear, sekarang masuk ke WIM ya. Oke lah, dia mulai masuk ke grid lagi. Sementara yang lain-lainnya mana nih? HMSP mana? Hah? HMSP tidak ada. GGRM di sini ya, Bapak Ibu. Oh, HMSP tidak ada. Oh iya, tidak ada ya. Mohon maaf ya kalau tidak ada. Harusnya ada di sini HMSP. Oh, HMSP keluar dari Kompas 100 ya. Oh, gitu. Oke, tidak ada ya. Baik. Jelek banget performa HMSP Rocket ya. Kalau sampai dikeluarin dari Kompas 100. Ditinggalin bandarnya juga dia.
Oke, sekarang kita mulai Bapak Ibu pembahasan volume price analysis. Kita mulai dengan VPA. Saya mau lihat monthly-nya WIM. Jadi WIM ini tekanan yang kuat Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Mohon maaf bagi yang punya. Jadi ini kita sebut dengan fase akumulasi, marking up, distribusi, marking down, baru dia menyelesaikan siklus besar. Ciri-ciri siklus besar itu dia beggar, 5 sampai 6 kali naik ya. Lalu dia turun, selesai. Apakah dia bisa naik ke sana? Ya bisa saja, tapi kita lihat. Ini menjadi demand zone. Sekarang dia naik, ini marking up, ini distribusi dalam 2 bulan, ini akumulasi ya. Marking down. Ini distribusi dalam 1 bulan. Dia kembali ke zona ini kalau kita lihat ada demand zone di sini. Dia ngetes ke bawah. Nanti kalau mau naik tinggi, ciri-cirinya adalah kita punya ciri-ciri dia harus seperti ini volumenya. Inilah prinsip-prinsip volume price analysis. Kalau ada volume yang meledak, itu tidak bohong. Apalagi dalam monthly. Ya, kalau dalam monthly meledaknya, ini kan senyap. Boom, itu naiknya pasti tinggi. Meledak di tahun 2019, terbangnya baru di tahun 2023. Gitu loh Bapak Ibu. Nanti kalau main di 1, 2, 3, 4. 4 tahun berikutnya baru dia terbang. Nah, kalau di weekly juga begitu. Bisa 4 minggu atau 5 minggu baru dia baggernya. Sekarang dia turun. Apakah akan naik? Belum ada kelihatan ya. Dari mandi, mohon maaf. Tidak ada kelihatan. Sekarang kita lihat VPA weekly WIM. Kita turun ke weekly-nya. Nanti kalau ada ketinggalan chartnya, mohon maaf. Oke, kita lihat weekly-nya yang tadi mandi kelihatan sedikit. Kita lihat di sini. Maka di sini ada fase akumulasi, Bapak Ibu. Nanti akan kelihatan. Fase ini akan menjadi tertahan-tahan di sini ya. Ini marking up. Ini distribusi, marking down. Redistribusi, marking down, maka mungkin di sini ada sideways juga. Kita nggak tahu apakah akan menjadi redistribusi. Bisa jadi dia kalau redistribusi dia turun lagi ke bawah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena struktur sebelah sini akan dipenuhi oleh struktur di bawah sini. Itu namanya wake off. Apapun itu kita lihat Bapak Ibu, dari volumenya tidak ada yang kecil. Jadi untuk volume weekly kita tidak bahas, tidak bisa dibahas, tapi ada sinyalnya test confirm strength, tapi volumenya tidak support. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ada sinyal dari price action, tapi volumenya tidak support. Belum support. Kita harus lihat ada volume yang besar seperti ini ya, seperti yang besar lah pokoknya. Ini besar, menyatakan valid dia turun. Jadi price, discount everything, volumenya yang memvalidasi dan memastikan dia pasti turun ke bawah. Oke, sekarang kita lihat VPA WIM. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi turun gitu. Jadi untuk satu saham itu kita lakukan banyak analisa. Kenapa? Memang begitu. Karena cari duit itu susah. Kita ini cuma retail-retail aja. Berharap receh saja, butiran debu di pasar saham Indonesia. Jadi kita benar-benar yang penting profit lah dulu. Baik, untuk daily, sinyalnya adalah effort to rise bullish trend. Reverse uptrust. Ya, dia ada sinyal reverse uptrust, Bapak Ibu ya. Volumenya besar, good. Spreadnya wide, good. Jadi tiga-tiganya sudah good. Immediate trendnya juga sudah naik. Kalau kita baca, ini ada gap, Bapak Ibu ya, nanti berhati-hati. Ini adalah selling climax, auto reaction, maka dia akan turun untuk memberikan secondary test. ST istilahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli jaga WIM, ini masih bisa turun ke bawah. Yang penting stop loss-nya kelihatan. Oke. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ada di 880. Dari mana? 900 kurang 2 tick. Itu stop loss-nya Bapak Ibu. Jadi kita jaga atas. Karena the best time for buying dia harus close di atas 1215. Ini baru kita sebut dengan the best time for buying. Tapi tentu sebelumnya dia tutup gap dulu. Oke, gapnya belum ditutup. Oke, kita lihat sekarang evol WIM. Evol WIM ya kecil ya Bapak Ibu. Kenapa? Ini ada pemain besar. Ini pasti pemain besar yang bisa volume sebesar ini. Ya yang kalau kita tambah pemain besar dia kecil-kecil segini. Nah ini ada lumayan lah. Untuk sebatas ini Bapak Ibu stop lossnya kita masih ini. Masih tadi ya di 900 kurang 2 tick berarti 880. Ingat stop loss wajib.
ya bayangkan kita akan bisa disembelih oleh bandarnya kalau kita tidak pakai stop loss. Pasti ada bandarnya. Lalu kita cek Bapak Ibu, setelah evol kita cek dengan VBP Weekly WIM. Ini adalah VBP Weekly WIM. Nah, lihat ya Bapak Ibu, ini ada demand zone. Ini yang dari sini. Maaf, saya tariknya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maaf, miring. Nah, ini akan menjadi dimension bawah, ini akan bisa jadi cucuk untuk naik ya Bapak Ibu. Sementara kita dari weekly-nya ini high, ini low, low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low. Jadi pattern downtrend-nya masih jalan. Tergantung seberapa kuat demand ini menahan di sebelah sana ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau sabar sesabar-sabarnya, ini ada demand zone yang sangat kuat. Fakta mengatakan seperti itu. Datangnya dari mana? Dari sini. Ya, jadi dia, mohon maaf, mungkin nggak enak mengatakannya bagi yang sudah nyangkut WIM di atas ya, 1800 nyangkut WIM, apalagi di sini nyangkutnya, bahwa kemungkinan dia akan turun ke bawah. Tetapi sementara ini, kalau untuk turun ke bawah, dia harus kalahkan dulu dimension yang ini. Karena di bawah ini ada dimension D yang DZ yang kuat ya, dimension. Jadi range ini hati-hati Bapak Ibu. Di sini dia rangingnya kuat memang, terpaksa segitu besarnya karena rangingnya dari sini sampai atas, turun ke bawah, ke atas lagi. Oke ya Bapak Ibu, kita lihat sekarang di daily-nya VBP WIM. Jadi key-nya adalah Bapak Ibu analisa volume price dari atas sampai bawah ya. Nah ini kalau mau main cepat Bapak Ibu, target jualnya di sini, jual 50%. Kenapa? Banyak yang nyangkut di sini, ini supply zone S. Kalaupun jebak berhasil dia break the best time for buying, maka target jual kita di 1700 sekian ini sampai 1800. Ini dia. Ini adalah supply zone. Nah, ini disebut dengan sell mother candle. Jualnya di sini Bapak Ibu ya. Jualnya di sini. Kita tahu jual di mana. Jual 50%. Sisanya. Nah, untuk naik ke atas, ini kita masih ada gap ya Bapak Ibu. Mungkin dia akan naik ke atas menutup gap sedikit. Kalau naik ke atas lebih tinggi, agak berat ini Bapak Ibu. Ini disembelih, di sini orang udah menderita. Yang nyangkut di sini, maaf Bapak Ibu, yang pegang dari mulai 3000-an sampai 3600 agak berat ya Bapak Ibu. Karena di sini ada supply yang sangat kuat, di sini juga ada supply. Dan ini pemain besarnya sudah bisa menekan seperti ini, pasti sesuatu. Ini volumenya besar sekali. Oke, begitu Bapak Ibu untuk volume price analisisnya, terutama dari supply and demand-nya. Kita sekarang lihat DOM, wave dulu. Wave, WIM, mohon maaf kalau nggak kelihatan karena memang kecil-kecil ya. Oh ya, nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Volumenya masih, kalau begini ya, kita singkat saja. Masih dominan adalah wave down-nya. Dia naik ke atas tapi volume ini belum besar. Mungkin dia turun dulu, baru naik ke atas, baru dia oke. Low, high, high, low, higher, high. Itu yang ditunggu, konsistennya. Kita lihat dengan DOM WIM. Untuk dominasi rasio asingnya hari ini cuma 1%, berarti bisa jadi. Cuma dalam 5 hari dia besar ya, 12%, dalam 50 hari juga 10%. Tidak signifikan, kita lihat dengan PIF WIM. Ini ada nggak nih kalau lihat seperti itu? Oke Bapak Ibu. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk WIM, Bismillah Inti Makmur. Ini adalah pabrik rokok. Kalau dengar analis mengatakan bahwa ada pergeseran konsumen rokok karena kondisi ekonomi susah. Yang perokok kan tetap merokok. Mereka turun kelas dari yang biasa merokoknya sekelas-kelas di Samsu atau yang sekelas Sampurna, turun ke Wismilak ini Bapak Ibu. Baiklah, kita coba bahas ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini korelasinya seperti apa, bentuknya seperti ini, nggak ada korelasi. Ini saham akumulasi terus, tapi sahamnya jatuh. Baik, kita lihat. Untuk hari ini, asingnya net buy 2 miliar. Kemarin-kemarin kecil sekali ya, dalam 5 hari dia ada 2,7 miliar. Oke, dalam 20 hari dia minus 6 miliar. Dalam 60 hari dia ada akumulasi 5 miliar, dalam 1 hari kecil saja ini Bapak Ibu asingnya ya. Tampak gambarnya aja besar, benar kecil. Oke, itu dia foreign flow untuk WIM. Oh ya, dan lagi kalau mau buy on weakness tetap ya Bapak Ibu, kita bisa buy 907
ini Pak, posisi buy on weakness-nya di sini. Bisa pasang di 990, 940 sama 905 ya gitu ini. Sampai stop loss atau 900 nanti pasang berikutnya. Stop loss 890. Ya gitu ya, 890. 2 tick di bawah ini. Oke. Berikutnya kita lihat tren WIM. Bagaimana trennya? Oh, under value kalau lihat dari ini ya, Bapak Ibu, walaupun EPS-nya grow Q1 dia under value. Target setinggi-tingginya target ya 1585 sampai 1765. Ini kalau Bapak Ibu sempat dia punya, ini jual di sinilah dulu. Sisanya berharap bonus sajalah ke atas. Kecuali volumenya ada sebesar tadi volume yang di dalam monthly. Oke, kita lihat dengan PWS WIM. Stop loss kita tahu, target jual kita tahu ya Bapak Ibu. Flat belum kelihatan akumulasi, ya memang belum kelihatan walaupun ada sinyal buy ya Bapak Ibu di PWS-nya, tapi dia ini ya belum ada flower. Nanti kalau ada flower dia turun sekali lagi ngetes baru dia naik, maka muncul ini flower ini kuat ya Bapak Ibu. Sinyal buy sudah ada, itu indikasi awal. Power buy-nya sudah buy 0,17, 4/1 ya untuk buying pressure-nya. Lumayan lah Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun, retracement sampai kena 900 ini kita bisa beli nih Pak. Stop loss-nya 2 tick di bawah 900. Konsisten target jual zona ini 2 ini ya. Zona ini 2. Itu adalah zona supply saat ini. Kita jual aja lah di antara 2 ini. Risk reward rasio-nya saya rasa masuk ini Bapak Ibu. Oke. Itu dia untuk saham WIM. Kita lanjutkan ke analisa saham yang lainnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya bahas WIM, ternyata yang terbang adalah Indika besok. Kita cek IMAS, alert IMAS. Saya tidak tahu apa yang terjadi di IMAS ya, tapi dia pagi-pagi sudah naik, kelihatannya. Sudah ada alert dia jam 10. Kita cek dengan Speedo IMAS. Ini analisa singkat, saya paling 4 chart saja. Bapak Ibu begitu juga. Kalau ada alert itu cukup analisa singkat aja, nggak usah lagi market itu kita panik FOMO karena ada alert. Oke, kita lihat untuk IMAS tanggalnya sudah benar, dia grid artinya demand-nya lebih besar pada supply di saham IMAS ini. Alertnya tadi dia fresh ya. Sekali lagi mohon maaf. Oke, kita lihat star IMAS. Nah, kan langsung star ya Bapak Ibu. Bapak Ibu star daily, Bapak Ibu lihat weekly-nya. Karena kadang-kadang mungkin dia kedeteksinya di weekly. Tapi saya karena keterbatasan waktu, saya bikin daily. Oke, IMAS bergerak sudah masuk di zona grid. Lihat, akselerasi. Jarak antar bintang menguat. Ada sesuatu ini Bapak Ibu. Volumenya pasti besar nih. Mudah-mudahan dia bisa bergerak ke grid. Karena sudah di grid, Bapak Ibu cek IMAS-nya. Mungkin IMAS, weekly-nya. Mungkin weekly-nya masih di hope. Mungkin kita mainnya jangka panjang ini. VPA IMAS. Nanti IMAS ini Bapak Ibu kalau berminat atau sudah punya silahkan lakukan analisanya sedetail, selengkap saya melakukan analisa ini tadi ya. WIM. Baik, WIM seperti ini. Volatilitasnya tinggi ya. IMAS volatilitasnya tinggi ya Bapak Ibu ya. Nih, sini naik ke atas, turun ke bawah. Oke, ini kalau begini Bapak Ibu harus lihat weekly-nya, tapi dia mungkin sudah bottoming ini. Oh enggak, di sini ada demand ya Bapak Ibu. Kalau lihat pakai supply demand chart VBP ini demand-nya, dia mantul di sini. Ya, Bapak Ibu pakai chart VBP pasti kelihatan VBP IMAS. Oke, sambil menunggu ini ya Bapak Ibu, dia volatilitas. Kalau beli di bawah ini kita buy, nanti dia ke atas ini jual lah ini. Kalau di sini main cepat aja lah kalau begini ya Bapak Ibu, karena selama ini belum kelihatan. Harus lihat time frame lebih besar. Jadi kalau beli di sini Bapak Ibu, kan dia masih turun. Ini stop loss-nya kelihatan nih. 1215 ini stop loss-nya. 122 kurang 2 tick. Dia kan kalaupun besok ini IMAS turun, dia untuk mengetes membentuk double bottom, dia mengetes demand di sini. Nanti kalau dia turun retracement low high high low high high. Oke. Volumenya ya ada ledak tapi dia cun ya Bapak Ibu. Jadi dia naik ke atas, sudah di atas ini supply-nya masuk terus ya. Coba. Ini dia. Dia bisa mengetes ini ada demand zone di sini. Yang mengangkat dia naik. Ini ngetes, mungkin dia besok akan naik. Tapi di atasnya supply-nya banyaknya. Ini yang membuat kita mainnya cepat saja. Ini ada sell mother candle. Untuk kalau beli di sini, jualnya di sini saja nih. Jual 50%, jangan semua pula.
Oke, kita lihat sekarang alert IND ya. Berikutnya saham ketiga ya, alert IND. Silakan lakukan analisa singkat. Analisa lengkapnya sesuai tadi ya, Bapak Ibu untuk Mas. Indi. Oh, Indi. Oh, tidak fresh ya, Bapak Ibu. Ini 31, dia belum ada 1 bulan. Jadi Indi ini juga sebenarnya udah ada sinyal buy-nya sebelum akhir bulan Mei. Kita lihat dengan Speedo INDY, bagaimana posisi speedometernya. Untuk speedometer Indi dia berada di zona netral, artinya demand-nya lebih besar daripada sama dengan ya, ini sama kuat. Nah, kemarin kalau dia tertekan mungkin sudah masuk demand-nya, kita lihat dengan star INDY. Jadi ini adalah pergerakan relatif saham Indi dengan pusat rotasi composite. Baik, ini dia Bapak Ibu ya. Oh, Indika seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia sempat menguat, lalu ini power price-nya melemah relatif terhadap composite ya, lupa. Nah, ini mudah-mudahan dia langsung masuk ke grid ya Bapak Ibu. Ini dia cari jalan lain. Momentumnya naik tapi power price-nya melemah, sekarang mulai ada penguatan. Baru mulai karena daily-nya, mudah-mudahan dia bergerak ke sana menguat. Ini tunggu saja. Nanti Bapak Ibu harus cek weekly-nya ini. Kita lihat VPA INDY. Oh, lupa ya. Jadi sebaiknya memang cek chart ini foreign flow. Oh, ini begini ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini selling climax, auto reaction. Dia tinggal turun ke bawah memberikan secondary test untuk ngetes 155. Stop loss kelihatan di 1145. Nah, ini stop loss-nya kelihatan nih Bapak Ibu ya. Wajib pakai stop loss. Jangan percaya kalau ada yang bilang tidak pakai stop loss kalau mau trading. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Sebenarnya yang ledakan volume itu seperti ini kalau dari pengalaman visual saya. Lihat, ini dia low volume tiba-tiba boom di atas rata-rata. Volumenya high. Yang lebih menarik memang Indika. Maaf kalau besok yang terbang Indika ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ini menurut saya sih Bapak Ibu harus lakukan analisa singkat lebih detail. Karena lihat volumenya lebih menarik walaupun tidak terscreening. Dia panik. Ini lihat weekly-nya seperti apa ya? Kenapa weekly seperti itu? VPA weekly IND ya. Oh, siklus besarnya sudah bottoming juga. Ini adalah zona akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down. Dia ngetes, ngetes ya, bentuk new low juga. Ya, tapi volumenya belum kelihatan juga di weekly. Kita tunggu sampai hari Jumat ya Bapak Ibu untuk memvalidasi weekly. Kenapa? Kalau ini naik ke atas, maka ini volumenya besar, maka dia menjadi spring, bisa jadi spring di weekly untuk yang di sini. Ini selling climax-nya, ini auto reaction secondary test, ini spring. Kalau dia naik ke atas ya, kalau jebol 1600, karena dia mengambil yang stop loss hunter di sini nih, yang paling stop loss dimakan sama dia di weekly ya. Oke. Oke, oh ya lupa, kita cek dengan PIF IND ya. Tambahannya ini masih belum 50 menit, kita bisa 50. Berikut ini adalah foreign flow untuk Indika Energi. Kalau kita lihat Indika Energi ini dia tertekan terus oleh asingnya Bapak Ibu. Kalau lihat foreign flow Indika Energi hari ini kecil saja dia 0,9 miliar ya, di bawah 1 miliar, dalam 5 hari 1,93 miliar, dalam 20 hari 7,84 miliar, dalam 60 hari 9,7 miliar, dalam 1 hari. Kita lihat juga asingnya keluar ya, agak berhubungan juga. Kalau asingnya keluar besar, sahamnya turunnya dalam. Jadi kalau lihat asing memang keluar terus di sini. Apa boleh buat lah Bapak Ibu ya. Oke, yang tadi satu lagi apa? Yang belum ada asingnya IMAS ya, kita lihat. PIF IMAS. IMAS ini bagaimana asingnya? Faktanya kita suka nggak suka, asing ini punya pengaruh ya. Oh, asingnya tidak berkorelasi dan asingnya kecil saja. Untuk foreign flow chart IMAS, asingnya seperti ini. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat asingnya juga 0 di bawah 1 miliar, kecil-kecil begini, bolehlah diabaikan lah, jangan terlalu pusing dengan asing di IMAS. Kita price volume sajalah, kita percaya ada price volume, jangan terpengaruh oleh foreign flow.
Baik, itu dia Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan Bapak Ibu untuk subscribe dulu ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.